Nah, tekniknya posisi litotomi, kemudian kita menggunakan spekulum cocor bebek, bersihkan vagina dan serviks ya dengan cotton bud netral. Jadi tolong ya kalau pada saat membersihkan vagina kemarin ada juga tuh yang karena begitu banyak sekali fluor dibersihkan pakai Aquades atau air ya yang sudah DTT. Teman sejawat cukup membersihkan dengan kapas lidi yang besar, menggulung supaya dia kering, hilang lendirnya, discharge-nya dikeluarkan, kemudian dikeringkan. Karena kapan dia basah, nanti membuat aplikasi asam asetat kita itu akan berkurang. Ya, jadi kalau misalnya kita buat yang 3%, dia menjadi kurang dari 3% karena dia akan teraplikasi dengan cairan yang ada. Jadi betul sebelum melakukan aplikasi asam asetat kering ya, posisi kering dan bersih. Ya, jadi kelihatan serviks dengan baik 75%, 80% terpresentasi dengan baik di mata ya. Kemudian propnya diolesi jeli. Kalau ini kita mau cryo, jadi prop dipasang, diolesi jeli, kemudian dimasukkan ke vagina dan ditempelkan. Jadi bukan ditekan, tetapi hanya ditempelkan saja ya di permukaan serviks. Nah, ini yang harus kita nanti familiar bahwa karena 3 menit itu kalau kita mengerjakan sesuatu terasa lama, ya. Jadi tidak boleh main hitung-hitungan, tetapi jalankan stopwatch ya, jalankan stopwatch supaya kita betul-betul 3 menit itu sesuai dengan 3 menitnya. Jadi tidak kurang dan tidak lebih ya. Oke, baru setelah itu baru kita melakukan defrost ya. Jadi ada kodenya biasa ya, ada 2 macam sih sebenarnya ya, prop dari tempat untuk defrost dan frostnya itu ada yang bentuk klik, ada yang 2 tindisan, ada tulisannya DFZ, ada satunya FRZ, frost dan defrost ya. Jadi kenali semua dulu alat-alat sebelum digunakan, bisa saja di tempat pelatihan berbeda dengan di lapangan. Tapi prinsipnya bahwa dia hanya 2 untuk menekan freeze dan defrost ya. Kemudian setelah bunga es terbentuk dengan baik, kemudian dilakukan defrost. Defrost ini mencairkan ya. Jadi tadi bunga es keluar gas, kemudian 3 menit kita defrost, tidak langsung lepas ya. Jadi itu jangan dipaksa karena jaringan nanti sel yang sudah terfreezing ini akan ikut akan menyebabkan pendarahan. Jadi betul-betul setelah bunga es lepas, propnya ditarik pelan-pelan ya. Jadi setelah butuh waktu kurang lebih 1 sampai 3 menit ya untuk dia bisa lepas pada saat kita sudah melakukan cryo. Ya. Nanti jangan langsung ditarik. Begitu sudah selesai, kita tunggu dulu defrost dulu mencairkan, tunggu kurang lebih defrost itu cuma sebentar saja. Ya. Cuman hanya dalam setengah detik, kita lepas, kemudian menunggu kurang lebih 30 detik, baru kita defrost lagi, sampai betul-betul kita punya prop lepas dari permukaan serviks ya. Nah ini alatnya, ya jadi ada regulator di ujung, kemudian ada dia punya selang ya yang akan dialiri, kemudian ini dia punya alat cryonya, di ujungnya ada prop dengan berbagai macam ukuran. Ini dia punya konektornya ya dengan propnya. Jadi ini ada semacam plastiknya ya. Kalau ini dipasang, ini dulu yang dipasang ya. Kalau yang model kedua, jadi dia punya tindis-tindisan itu di sini nih. Ya, klep-klepnya. Jadi biasanya ada petunjuk. Ya tolong baca ya petunjuknya. Bahwa 1 kali klik ditekan ke belakang, dia defrost. Kalau 2 kali klik, dia defrost. Jadi ada seperti itu. Kemudian yang model kedua seperti ini. Nah, kalau model kedua ini ada 2 tombol yang memang berbeda. Jadi ini sudah jelas tulisannya ada freezing, FRZ dan defrost sebelahnya ya. Jadi ini lebih enak ya karena 2 tombol yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Jadi kalau dipasang seperti ini, dia punya ada alat regulator, kemudian ada kemudian ada propnya 3 ya, ada 3 macam prop di depan disesuaikan dengan luas lesi dan bentuk porsio ya. Nah itu. Oke. Nah kurang lebih seperti ini, nanti kita buka
pasang spekulum, kemudian porsio sudah diidentifikasi, sudah dilakukan aplikasi asam asetat, kemudian kita sudah lihat area yang akan dikerjakan, kemudian melakukan pemilihan prop yang sesuai. Ya, dan sebelum prop ini kita masukkan ke dalam, kita sambung dengan selang tabung, kita harus tes dulu, ya. Jadi biasanya kita tes dulu dengan freeze 1 kali, sebentar saja, menghadap ke atas, freeze, kemudian melihat ujungnya. Kalau ada terbentuk dingin atau bunga es, maka kita katakan bahwa alat kita bagus. Jangan sudah tempel di dalam, baru ternyata buyur jalan 3 menit tidak terbentuk bunga es, ternyata buntu atau tidak jalan, bisa saja gasnya habis, ya. Nanti dilihat di mana kira-kira ada masalah. Jadi sebelum kita mengerjakan ibu naik ke atas, alat kita sudah ready. Ya, jangan sampai terjadi ibunya sudah siap, sudah diposisikan di totomi, ternyata alatnya baru diperiksa. Jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Jadi sebelum alat digunakan, yakinkan tabungnya oke, putar, sambung, tidak ada kebocoran, ya. Kemudian kita tes bahwa alat kita semua ready untuk digunakan, ya. Oke, ini sangat tidak nyaman kan kalau misalnya ibu sudah baring terus tiba-tiba ada mandet dan sebagainya, ya, atau ada alat yang bocor, tiba-tiba tabungnya bocor, ya. Itu sudah harus ready untuk digunakan, baru kita mempersiapkan ibu. Oke. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam propnya. Jadi spekulum tolong bagian bawah, ya, baut yang bagian bawah itu dibuka ke atas, ya, kasih naik full, baru kunci. Nah, baru aplikasi, karena ini kita akan bekerja dan tetap melihat posisi diameter prop ini yang paling luar itu harus terpantau dengan baik, tidak mencederai atau tidak bersentuhan dengan dinding vagina, ya. Jadi dia harus nempel betul di permukaan serviks, makanya sebaiknya menggunakan kondom, ya.